Mungkin dibikin lebih surround ya kan, terus kan kalau bawaan pasti kan belum ada subwoofer nih di mobil ini, Biasanya begitu memang nggak ada. jadi ditambahin itu juga, ya pokoknya dari yang bagus dibikin lebih bagus lah. Oh. Pagi, sahabat Onkyo. Hari ini saya mendapat challenge dari salah satu influencer otomotif untuk memasang mobilnya dalam waktu 1 hari. Nanti kita lihat siapa dia dan mobilnya apa. See you. Pagi Pak Dimas. Selamat pagi, apa kabar kok? Baik. Thank you loh udah mau jauh-jauh main ke sini. Ya, karena kita dapat satu challenge dari Pak Dimas untuk mengerjakan mobilnya menggunakan merek Onkyo, ya kan, yang harus selesai karena mobil ini dipakai untuk harian, Harian jadi sekali, tidak bisa dimasuk ke bengkel untuk antar anak-anaknya. Benar. Onkyo akan mengambil challenge itu. Dalam 2 hari kita harus mengerjakan 2 mobilnya. Nah nih Om, makanya mobil ini kan aku pakai tiap hari banget. Anak-anak sekolah nganterin pakai ini, ke supermarket pakai ini, ke kantor pakai ini. Jadi ini mobil emang nggak bisa terlalu jauh dari keluarga. Ini dependable banget sama mobil satu ini. Jadi ini makanya nggak bisa ngasih waktu terlalu lama. Terus ngerjainnya pun juga di kantor. Jadi ini thank you banget ada home service ya dari Onkyo. Thank you banget yang ada home service, itu membantu sekali. Berarti ini juga istri dong? Istri semua enggak? Oh semua? Sampai kadang-kadang bapak ibu saya juga kadang pinjem. Semua pada pakai mobil ini. Gitu. Menurut Pak Dimas, kenapa mau ganti? Jadi sebenarnya kalau dibilang audio mobil ini udah bagus atau belum, sebenarnya udah bagus, udah cukup lah gitu. Tapi aku kepengen ya pengen yang dari bagus lebih bagus lagi gitu. Dinaikin levelnya. Dinaikin levelnya gitu kan. Mungkin dibikin lebih surround ya kan. Terus kan kalau bawaan pasti kan belum ada subwoofer nih di mobil ini. Biasanya begitu memang nggak ada. Jadi ditambahin itu juga. Ya pokoknya dari yang bagus dibikin lebih bagus lah. Oke. Gitu. Oke. Kita review dalamnya dulu ya. Boleh. Coba kalau Pak Dimas maunya kayak gimana? Bener. Boleh. Let's go. Coba. Kita ke sana. Iya. Requestku ke timnya Onkyo, head unit pakai bawaan aja, tapi suara tetap harus lebih bagus. Iya. Ini kan audionya masih belum ada subwoofer, jadi kan bassnya nggak gitu kedengeran nih, ya kan. Oh biasanya aku kalau review audio aku pakai lagu ini. Aku biasanya pakai acuan ini soalnya ngerti lagunya ini. Oke. Nah itu kan harusnya ada bassnya tuh. Iya betul. Ini kan nggak kedengeran bassnya. Iya. Ini two-way-nya, ini ada speaker, nanti ada speaker belakang juga, ya kan. Yang pasti nanti DSP-nya mungkin ditaruh di belakang sini. Nggak apa, disembunyikan aja. Terus aku juga emang suka kalau modif tuh OEM loop, gitu kan. Jadi emang kalau bisa kelihatannya standar, tapi sebenarnya bagus gitu. Terus ini kan vokalnya juga belum naik lah ya. Ya masih standar sekali dari sana. Jadi emang modif audio tuh penting menurutku karena ketika di jalan kan kita nggak ngeliatin mobil dari luar ya. Iya. Ketika jalan macam-macam kan ngeliatin di dalam mobil. Jadi di dalam mobil kok bisa emang senyaman mungkin, secakep mungkin audio buat nemenin. Iya kan. Nah, ini juga treble-nya juga pasti bisa lebih diangkat lagi kan. Pasti. Suara kerincingnya kan otak dari itunya nanti ya DSP, di DSP-nya, ya kan. DSP dan fungsi dari DSP-nya Onkyo itu nanti ada dia sudah DSP player. Jadi nanti kalau dicolokin kabel USB atau dicolokin kabel USB Type C, ya kan, itu juga bisa sebagai source. Benar. Nanti dicolok ke handphone atau apa itu dia connecting langsung. Nah, kita lihat unit yang akan dipasang ya. Boleh. Ayo kita lihat. Nah, ini Pak Dimas, nanti ini adalah beberapa perangkat Onkyo yang dipasang di mobilnya Pak Dimas. Yang paling pertama itu otak yang tadi diminta sama Pak Dimas, ya supaya belakang, depan itu bisa terima suaranya sama, ya kan. Kita pasti akan pasangin Onkyo R MP350. Ini adalah DSP player with DSP amplifier. Oke. Ya kan.
Nah, ini barangnya. Ya kan udah cakep. 31 band, 4 input, 8 output, DSP decoder player, ya kan. Terus OTG, ada koaksial, ada optikalnya. Ya kan. Ini yang Ini buat utamanya. komputernya nih ya. Ya, ini untuk otaknya, ya kan. Ini ya. Iya. Bagus sekali bikinannya. Boleh dibuka nih? Boleh, dibuka aja kan nanti juga dipasang, pasti dibuka. Bener. Nah, cakep. Onkyo ini mereknya udah lama banget Om ya? Sudah, dari tahun 1946. Aku ingat dulu waktu kecil nemenin bapak nyari-nyari audio di Glodok Harto. Suka lihat dulu mereknya Onkyo ditempelin di speaker-speaker tuh. Terus dengerinnya dulu biasanya lagu-lagunya lagu-lagu Toto. Zaman segitu. Ya, ini DSP-nya nih ya. Ini DSP-nya. Memang bisnisnya awalnya Onkyo itu di home. Di car dia baru tahun 2022 sih. Nah, ya kan? Bener. Nah, untuk DSP ini, kita juga ada controller DSP-nya. Nah, controller ini nanti DSP remote ya. Ada controllernya, nanti fungsinya source itu bisa ambil dari apa aja. Oke, jadi ini controllernya. Ya, ini controllernya. Ya. Banyak nih. Nanti ini kita tempel di dashboard biasanya. Bisa ditempel di dashboard ya. Nice. Cakep. Lalu Om ada apa lagi Om? Ya, dari situ seperti yang tadi outputnya speaker. Kalau mobil standar kan biasanya speakernya juga standar kan. Benar. Gitu. Nah, nanti akan diganti Onkyo XS655C2. Ini komponen. Oke. Ini untuk depan, ya kan. Dan untuk belakangnya kita ganti dengan ini XC650C2. Ini koaksial. Ini yang twitternya udah ada di dalamnya. Twitternya sudah di sini. Ini yang ini ada passive crossovernya. Tapi karena kita gunakan sistem DSP, nanti pasif biasa kita nggak pasang. Karena kita cutting frekuensinya nanti di DSP-nya. Oke. Jadi main full aktif. Itu kontrolnya jadi lebih bagus. Lebih bagus. Cakep. Ya kan? Ini audio. Itu belakang, ini depan. Ini untuk belakang, ini untuk depan. Nice. Oke. Ya kan? Yang paling terakhir, kalau ibarat makanan nggak ada cabai. Nggak ada cabai. Kan kurang enak. Benar. Yang paling terakhir yaitu subwoofer. Oke. Ya kan, ini subwoofernya. Ini aktif itu ya? Aktif. Udah ada amplifier 8 in, ya kan, mampu bekerja di 650 watt. Ya kan, peaknya itu nanti di 1000 watt. Nah ini nih, buat dengerin lagu-lagu yang banyak bassnya biar kedengeran kan? Iya, supaya lebih tight, supaya lebih berbobot lah. Itu ambience-nya dapat. Ini nih, ini penting nih. Ini penting nih. Cakep. Jadi Onkyo udah lengkap banget nih ya sekarang ya buat mobil ya? Sudah. Ya nanti ke depannya ya dashcam atau apa baru masuk nyusul itu belakangan semua. Jadi saya semakin tidak sabar untuk segera mendengarkan hasil akhirnya nanti. Ya, nanti sore mungkin sudah terpasang, tapi besoknya itu baru full tuning ya semuanya. Benar, karena tuning itu juga sangat penting ya. Ya. Siap Om? Ya. Tolong dibikin cakep audionya. Oke. Sampai sore ya, Pak Dimas. Aman. Oh iya. Nanti peredam. juga ada tambahan, kan kalau mobil ini kan kalau nggak pakai peredam kurang soundproof. Ya kan, nanti kita tambahin peredam di setiap pintu semuanya. Wah, setiap pintu. Ini saya tunggu. Makin terasa mewah nanti mobilnya. Oke. Sahabat Onkyo, hari ini kita sudah selesai untuk setting di mobil Frong dan Dimas dan
Mas Ari Rusmana, ya kan, saya akan menyerahkan 2 kendaraan ini kembali kepada Den Dimas. Semoga berkenan hasil pemasangan. Saya sudah tidak sabar ini. Boleh didengar. Saya sudah tidak sabar mau dengerin hasil upgrade ya kan, peredam, speaker. Boleh langsung masuk aja nggak? Boleh. Boleh ya, boleh ya. Saya sudah tidak sabar ini teman-teman semua. Ayo. Kita dengerin lagunya Mas Ari. Wah, detailnya beda ya. Dari yang standar. Dari standar detailnya beda ya. Naiknya pasti jauh kalau kayak begitu kan. Karena DSP ini kan otaknya. Benar. Ya kan? Suaranya bulat ya, suara vokalnya ya. Sudah pasti kalau itu. Karena kontrolnya ini kan diperbaikin semua ya. Itu. Nah kalau perbandingan dari kayak Den Dimas yang standar kemarin ke sini, kurang lebih ini naiknya berapa persen? Standarnya Frost sebenarnya udah bagus. Cuma ini di upgrade gini sih bagus banget. Jadi bagus banget gitu. Bener. Ini kan kerjanya kerja cepat ya, dalam 2 hari itu 2 mobil selesai ya. Gokil sih. Berasa kayak Mas Ari Lesmananya tuh ada di belakang gitu lagi nyanyi. Atau lagi di atas sini lagi panggung lagi nyanyi dia gitu. Tuh. Detail gitarnya. Ini Mas Ari ini nggak main itu kan, dia nggak ada drum ya? Nggak, setahu gue dia emang nggak doyan main drum. Oke, kita dengerin lagu berikutnya. Salah satu lagu yang aku juga mau nyobain tuh ini, Selaras. Hey Siri, play Selaras. Boss, Solaris Phase 2 by Sega Sound Team, now playing on... Salah. Bukan, bassnya langsung dum. Bassnya. Dum. Ya kalau untuk kontrol subnya kan nanti ada bass boost, ya kan di sana. Tinggal dikontrol. Terus kalau source-nya dari DSP sebenarnya bisa disambungin untuk OTG, untuk sambung ke handphone kalau ada hi-res. Ya kan, buat hi-res audio lagi buat hi-res audio lagi. Jadi kabelnya itu harus disiapin kan, kalau kita nggak jual kan gitu. Nanti kan ada kontrolnya kan, ditempel di sana. Nggak over kan subnya? Nggak. Pas. Subnya pas, treble-nya pas, vokalnya enak. Nah ini kalau di asosiasi audio model pasang seperti kayak gini dibilang kelasnya itu OEM Lux. Benar, ya OEM Lux banget ya. OEM Lux banget gitu loh. Jadi nggak ada ngerubah komposisi apapun. OEM Lux aja bisa seenak ini ya. Ini stagingnya udah di atas. Kalau disetting dengan benar pasti baik. Iya. Tapi genre Den Dimas ini lagunya melo-melo gini ya. Iya lagi. Gak tau ini enak banget soalnya. Oh, enak banget ya. Gak tau, aku suka banget lagu ini karena menurutku lagu ini kalau buat tes audio tuh lengkap dari mulai vokalnya ada 2, cowok dan cewek. Terus ada bassnya yang di opening di awal tadi itu buat ngetes subwoofernya enak. Terus ya apa instrumen musiknya banyak gitu. Oke. Tapi kalau kayak ke hip hop, ke rock nggak suka? Dengerin juga, terus juga dengerin aku. Aku nggak tahu lagu ini aku buat nyobain audio mobil paling suka, paling lengkap soalnya. Ya kalau misalnya nanti ada kurang apa, tinggal kontak aja. Aman. Nanti saya aturin itu semuanya. Aman. Ini enak banget. Thank you loh. Thank you sama-sama. Thank you banget. Oke Mas, ini kan sudah selesai ya. Thank you banget. Sama-sama ya kan. Untuk yang lain kalau ada silakan kontak ke kita. Oh, tenang. Nanti kalau ada yang nyari-nyari pengen upgrade audio ntar langsung kontak. Tapi by the way, kalau bisik-bisik ada project apa lagi? Ditunggu aja. Semoga makin banyak projectnya ya. Amin. Thank you sekali lagi Onkyo. Untuk sahabat Onkyo, jangan lupa subscribe
di YouTube-nya Onkyo Audio.